Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia. Kali ini saya akan mencoba memberikan tips bagaimana memilih jasa angkutan khususnya Sobat BC di Indonesia. Pertama yang perlu diperhatikan adalah satu, pastikan jasa angkutan limbah domestik atau divisi Sobat BC pertama mempunyai alamat atau kantor yang perusahaan yang jelas. Yang kedua, legalitas perusahaan jasa angkutan baik berupa UD, CV atau perseroan terbatas. Anda memastikan bahwa dia mempunyai legalitas yang jelas di profil company profil mereka. Yang ketiga, usahakan sedapat mungkin bertanya atau memastikan bahwa perusahaan angkutan jasa hanya mempunyai satu telepon kantor atau rumah atau yang disebut dengan call center, yang biasanya di Indonesia ada kode-kode area seperti 031, 021 untuk memastikan bahwa perusahaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan satu lagi yaitu biasanya pastikan punya satu kontak center yang bisa diaplikasikan berupa nomor telepon atau WA atau email yang jelas. Memastikan bahwa setiap pelanggan apabila mendapat kesulitan atau mempunyai keluhan atau memastikan apapun dengan permasalahan dari pelanggan bisa tersampaikan melalui call center perusahaan tersebut, bisa Anda hubungi setiap saat dan tidak merubah-rubah, karena kebanyakan kejadian terjadi apabila perusahaan jasa demikian, mereka kebanyakan mempunyai nomor kontak atau telepon banyak sekali. Hal ini menyulitkan bagi para pelanggan. Kenapa? Pada waktu Anda para pelanggan atau konsumen mendapat kesulitan atau untuk mengajukan keluhan, maka telepon dari jasa angkutan tersebut sudah berubah. Dalam hal ini Anda tidak bisa memastikan untuk menghubung. Ini yang sering terjadi di lapangan. Dan yang keempat, pastikan dulu tarif atau jenis pekerjaan, karena di sini banyak sekali, mulai dari hanya pengurasan atau pembersihan bak, septic tank, ada lagi pencarian kesulitan atau titik masalah, dari itu berupa kerusakan atau tabung atau paralon dan lain-lain, yang dimana ini sudah merupakan hal-hal yang di luar harga tarif yang ditawarkan oleh jasa angkutan. Dan banyak lagi lah nanti di lapangan, seumpama Anda sebelum terjadi kesepakatan seperti itu, biasanya untuk konsumen pasti Anda tertarik dengan penawaran yang ditawarkan oleh jasa angkutan berupa harga yang murah atau diskon atau dan lain-lain, di mana nanti tarif itu tercantum dalam profil mereka dan Anda otomatis akan tertarik dengan hal seperti ini. Nah, itu tidak menyalahkan untuk sebagai jasa angkutan, karena memang dia menawarkan agar para pelanggan tertarik. Sebagai konsumen yang cerdas adalah pastikan jenis pekerjaan apa. Dari bermacam seperti itu biasanya ditarikkan berbeda-beda. Dan di lapangan kebanyakan yang terjadi adalah setiap jasa angkutan sudah nyampai ke tempat konsumen atau konsumer pelanggan, nanti ada perubahan harga atau tarif yang ditawarkan. Sering terjadi komplain, sering terjadi miskomunikasi. Ya, kita wajar karena memang jasa angkutan sendiri menampilkan tarif-tarif yang murah hanya untuk menarik dari para pelanggan. Yang kelima yaitu pastikan Anda mendapat garansi. Artinya begini, kalau memang jasa angkutan itu Anda memastikan bahwa garansi itu tidak hanya berupa lisan dan lain-lain, tapi Anda pastikan bahwa Anda mendapatkan surat garansi resmi. Sering terjadi masalah-masalah miskomunikasi seperti ini, di mana banyak sekali yang jasa angkutan menawarkan bergaransi dan lain-lain, hanya sebatas
lisan dan mereka tidak menjamin secara resmi dalam surat atau perjanjian. Mudah-mudahan tips-tips yang saya sampaikan bermanfaat bagi calon pelanggan, semoga lebih bijak dalam memilih jasa angkutan. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan tips-tips yang saya sampaikan bermanfaat bagi calon pelanggan atau konsumen. Bagi kita pelaku bisnis adalah mulailah bisnis kita atau pekerjaan kita dengan kejujuran. Terima kasih. Salam sejahtera, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.